Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai proses, alat, dan juga analisis alat dari industri pupuk NPK. Sebelumnya dari kami izinkan untuk memperkenalkan diri dimulai dari saya. Nama saya Kurnia Puspitasari dengan NPM 21002. Saya Ika Yulianawati dengan NPM 21003. Saya Husna Zaka Ansori dengan NPM 21005. Saya Andrian Sabrian Putra, NPM 21018. Saya Aldila Dian Mafiro dari NPM 21024. Saya Fatia Cayani dari NPM 21029. Saya Ainur Rafiq dengan NPM 21045. Baik, untuk yang selanjutnya, di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai diagram alir proses pembuatan pupuk NPK yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini ada diagram alir proses pembuatan pupuk NPK. Untuk proses pembuatan pupuk NPK tersebut, yang pertama yaitu ada pengumpanan dan pencampuran bahan baku cair, yaitu bahan baku cair berupa amonia, asam sulfat, dan asam fosfat. Bahan baku tersebut berasal dari tangki penampung, lalu dialirkan menggunakan pompa ke dalam pre-neutralizer tank. Nah, di dalam tangki ini menghasilkan ZA cair dan amonia fosfat. Amonia yang digunakan adalah amonia cair yang bersuhu minus 5 derajat Celcius dengan tekanan 11 atm, kemudian dimanaskan dengan heat exchanger yang bertipe cell and tube sampai 0 derajat Celcius sampai 5 derajat Celcius. Nah, proses netralisasi ini berlangsung di dalam pre-neutralizer tank pada kondisi temperatur yaitu 120 derajat Celcius sampai 130 derajat Celcius dengan tekanan yaitu 1 atm, kecepatan putarannya yaitu 56 rpm, masing-masing membentuk amonium sulfat dan monoamonium fosfat. Nah, kenapa kita menggunakan pre-neutralizer, yaitu keunggulannya yaitu memiliki pengontrol laju air fosfat dan amonia cair. Yang asam amonia fosfat itu masuk melalui dinding tangki bagian atas, sedangkan asam sulfat dan amonia melalui dinding bagian bawah. Dan mengapa kita menggunakan exchanger tipe cell and tube? Karena tekanannya lebih tinggi daripada heat exchanger yang bertipe plate and frame. Kemudian memerlukan tempat yang minim dan efisiensinya tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yakni ada penerimaan bahan baku padat, di mana bahan baku padat ini berupa urea, ZA dan KCl yang berasal dari silo. Nah, dari silo ini dikumpulkan ke dalam belt conveyor, kemudian dimasukkan ke bucket elevator yang selanjutnya akan dibawa ke granulator. Nah, untuk mencapai netralisasi sempurna, larutan pre-neutralizer tank ini dipompakan ke dalam granulator drum bersamaan dengan bahan baku padat dan recycle dan juga dialirkan NH3 dari tangki penampung. Nah, di dalam granulator terjadi reaksi pembentukan MAP dan DAP dengan kondisi operasi yaitu dengan suhu 80 sampai 95 derajat Celcius dan terjadi pembentukan granul dengan kadar air sebesar 2 sampai 3%. Nah, gas yang mengandung amonia dari granulator akan masuk ke dalam granulator scrubber untuk menyerap amonia yang terbawa menggunakan campuran larutan H2SO4 dari tangki penampung. Nah, untuk penggunaan dari belt conveyor sendiri, mengapa? Karena belt conveyor ini mampu membawa bahan baku dalam jumlah yang besar, dan untuk alasan mengapa kita memilih bucket elevator sendiri, kita menggunakannya karena bahan yang diangkut menuju ke granulator itu cenderung ke arah vertikal seperti itu.
Mungkin penjelasannya bisa dilanjutkan oleh partner saya. Baik, selanjutnya yaitu ada proses scrubbing. Scrubbing adalah proses yang digunakan untuk menghilangkan gas polutan yang tidak diinginkan dari arus gas. Jadi pada proses sebelumnya itu ada proses granulasi. Proses granulasi adalah proses pencampuran bahan baku padat dan bahan baku cair. Dari proses tersebut itu menghasilkan limbah gas amonia. Limbah gas amonia ini tidak diinginkan sehingga perlu dihilangkan dengan alat scrubber. Di sini kami menggunakan alat Venturi scrubber. Jadi di dalam Venturi scrubber, gas amonia akan diinjeksikan dengan asam sulfat sebagai media pencuci, sehingga ketika gas amonia dikeluarkan ke lingkungan, maka gas amonia tidak lagi berbahaya. Kemudian kenapa kami menggunakan alat Venturi scrubber? Karena alat ini memiliki ukuran yang kecil sehingga membutuhkan biaya pokok yang lebih kecil dan fleksibel dalam penempatannya. Selain ini tidak ada batasan temperatur. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada proses pengiringan. Padatan yang keluar dari granulator nantinya akan diumpan ke dalam alat pengering. Nah, di sini alat pengering yang digunakan yaitu rotary drum dryer. Rotary drum dryer ini digunakan karena bahan yang digunakan berbentuk tepung atau granul. Nah, untuk pengeringan ini didapatkan kadar air sekitar 1–1,5%. Untuk pengeringannya sendiri dilakukan dalam temperatur 100–120 derajat Celcius. Kemudian produk yang telah kering nantinya akan dikirim ke proses pengayakan melalui bucket elevator. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya di sini yaitu ada proses screening, yang dimana produk hasil pengaringan pada rotary dryer akan dikirim ke screen yang dimana yang digunakan adalah vibrating screen melalui bucket elevator dan dipisahkan menjadi 3 jenis, yaitu adalah on size, oversize, dan juga undersize. Nah, untuk yang bagian yang oversize atau yang tertahan di screen itu akan masuk ke dalam chain milk crusher untuk dilakukan pengecilan ukuran. Lalu untuk produk yang undersize akan masuk ke dalam belt conveyor, kemudian dibawa menuju rotary drum granulator untuk dilakukan recycle yang berguna untuk memperbesar ukuran partikel. Sedangkan untuk produk on size akan langsung menuju ke rotary cooler, kemudian akan dilanjutkan proses pendinginan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya, proses pendinginan. Setelah proses pengeringan dari rotary dryer dan pupuk dengan ukuran on size, dari hasil proses tersebut, pupuk memiliki suhu yang agak tinggi, sehingga pupuk harus didinginkan terlebih dahulu supaya tidak terjadi penggumpalan pada pupuk. Alat yang digunakan untuk mendinginkan pupuk yaitu rotary cooler. Produk dipindahkan dengan belt conveyor menuju rotary cooler. Rotary cooler dapat menurunkan suhu pupuk menjadi 55 derajat Celcius dengan menggunakan udara kering yang berasal dari heat exchanger. Nah, selanjutnya mengapa pada proses pendinginan ini menggunakan alat rotary cooler? Yang pertama yaitu rotary cooler ini dapat beroperasi secara konsisten dan tanpa masalah selama beberapa dekade jika dirawat dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu tahan terhadap kondisi proses yang berat, dan apabila terjadi fluktuasi proses maka pendinginan tidak terlalu sensitif. Setelah proses pendinginan, pupuk dibawa menuju proses coating dan storage. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang coating atau pelapisan dari produk. Nah, setelah dilakukan pendinginan, selanjutnya yaitu dilakukan coating pelapisan produk. Nah, coating again berupa top powder yang berasal dari coating powder bin diumpan ke quarter drum. Nah, di quarter drum ini menggunakan alat yang bernama rotary drum melalui spray conveyor. Di coating oil ini berasal dari coating oil tank yang dipompa ke dalam quarter drum.
menggunakan coating oil pump. Produk keluaran dari quarter drum bersuhu 55 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya yaitu di packing di tempat pengemasan produk, lalu dikirim ke gudang penyimpanan menggunakan bed conveyor dan produk siap didistribusikan. Nah, alasan kelompok kita memakai quarter drum di rotary drum adalah untuk melapisi produk NPK dengan coating oil dan coating powder agar tidak terjadi caking. Nah, untuk alasan di sini kita memakai bed conveyor adalah untuk mengantarkan produk ke dalam jumlah yang besar. Dan untuk alasan kita memakai screw conveyor adalah memindahkan coating powder dari tangki penampung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tangki pre-neutralizer. Fungsi dari tangki pre-neutralizer ini yaitu suatu alat yang digunakan tangki pre-neutralizer menggunakan tempat reaksi neutralisasi secara amonia dengan asam fosfat dan amonia sulfat. Untuk memindahkan bahan yang arahnya vertikal atau tinggi. Alat ini terdiri atas rantai yang tidak berujung. Selanjutnya yaitu prinsip kerja dari tangki pre-neutralizer, yaitu tangki dilengkapi dengan pengaduk atau agitator. Produk dari tangki pre-neutralizer ini adalah slurry yang berupa monoamonium fosfat dan amonium sulfat dengan temperatur operasi 115 derajat Celcius. Steam bertekanan sedang digunakan untuk membersihkan tangki. Di dalam pipa terdapat 3 switch interlock yang secara otomatis akan menghentikan aliran asam fosfat dan amonia. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari tangki pre-neutralizer. Kelebihannya yaitu memiliki kapasitas yang besar. Yang kedua yaitu meminimalisir terjadinya kerusakan mekanis pada tangki yang diakibatkan oleh besarnya beban bahan baku. Dan yang ketiga dapat mereaksikan feed dengan baik karena bekerja secara ex-sortem. Kekurangannya yaitu diameter dan tinggi reaktor, terdapat perbedaan antara desain dan perhitungan. Yang kedua yaitu kapasitas mesin berat, dan yang terakhir yaitu biaya perawatannya yang mahal. Next. Bisa next. Selanjutnya yaitu faktor tangki pre-neutralizer, yaitu yang pertama suhu dalam pemprosesan harus dijaga karena reaksi bersifat short-term. Yang kedua yaitu kecepatan putar mesin mempengaruhi reaksi yang terjadi. Yang ketiga yaitu feed yang dimasukkan harus disesuaikan dengan kapasitas mesin yang berat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Alat selanjutnya yaitu belt conveyor. Nah, belt conveyor ini merupakan mesin pemindah material yang panjang dan memiliki arah yang horizontal atau memiliki kemiringan tertentu secara terus-menerus atau kontinu. Untuk fungsi dari belt conveyor sendiri yaitu dapat mengangkat atau mengantarkan material dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian material angkut dapat dikirimkan bersama dengan material lain yang tercampur selama proses pengiriman. Nah, material angkut ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sebagian diantaranya dapat berbentuk kasar dan lain-lainnya. Next.
Untuk prinsip kerja dari belt conveyor yaitu komponen utama dalam mesin ini yaitu berupa sabuk. Sabuk ini digerakkan oleh motor penggerak melalui suatu puli atau sabuk bergerak secara translasi dengan melintasi datar atau miring. Nah, material ini diletakkan di atas sabuk dan bersama sabuk bergerak satu arah. Sabuk yang berada di atas roller akan bergerak melintasi roller dengan kecepatan yang sesuai putaran dan puli penggerak. Untuk prinsip kerja belt conveyor ini dipakai untuk memindahkan material baik satuan atau buk curah dengan putaran dari motor sebagai penggerak utama yang terhubung dengan drum atau yang disebut dengan puli. Next. Untuk kelebihan dan kekurangan dari belt conveyor. Untuk kelebihannya yaitu belt conveyor sendiri mampu membawa beban yang berkapasitas besar. Kecepatan sabuk dapat diatur untuk menetapkan jumlah material yang dipindahkan dapat persatuan waktu, kemudian dapat beroperasi secara mendatar maupun miring dengan sudut maksimum sampai dengan 27 derajat. Kemudian memerlukan daya lebih kecil sehingga dapat menekan biaya operasinya, tidak mengganggu lingkungan karena tingkat kebisingan dan polusi yang rendah, lebih ringan daripada konveyor rantai maupun bucket elevator conveyor, dan aliran pengangkutan berlangsung secara terus-menerus atau kontinu. Untuk kekurangannya sendiri, sabuk sangat peka terhadap pengaruh luar, misalnya timbul kerusakan pada pinggir dan permukaan belt. Sabuk bisa robek karena batuan yang keras dan tajam atau lepasnya sambungan sabuk. Untuk biaya perawatannya sendiri juga sangat mahal, jalur pemindahan atau transfer line, karena untuk satu unit belt conveyor hanya bisa dipasang untuk jalur lurus, dan kemiringan atau sudut insulasinya yang terbatas. Next. Untuk faktor dari belt conveyor, yang pertama ada luas permukaan material pada belt. Ini dipengaruhi oleh material angkut yang dibawa, baik jenis, ukuran, densitas, maupun koefisien geseknya. Kemudian ada pengumpanan pada feeder. Semakin besar produksi pengumpanan pada feeder, maka semakin besar pula produksi angkut dari belt conveyor. Yang ketiga yaitu losses pada belt conveyor. Memuainya belt akibat terlalu panas, kondisi belt yang basah dapat menyebabkan material batu bara lengket. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, baik. Alat yang ketiga yaitu bucket elevator. Nah, bucket elevator itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk memindahkan bahan yang arahnya vertikal atau tinggi. Nah, alat ini itu terdiri atas rantai yang tidak berujung. Bucket elevator sendiri itu memiliki fungsi yang pertama yaitu membawa material halus, bongkahan kecil, lengket, mudah menggumpal, abrasif, dan berat. Fungsi yang kedua yaitu pengangkatan bahan solid yang sangat panas. Kemudian yang ketiga yaitu pengangkutan material dengan kemiringan curam, tersedia dalam kapasitas dengan jarak luas, serta dioperasikan terbuka sepenuhnya atau benar-benar tertutup. Selanjutnya yaitu prinsip kerja dari bucket elevator. Nah, bucket elevator sendiri itu kan terdiri atas timba-timba yang dibawa oleh rantai atau sabuk yang bergerak vertikal ke atas. Kemudian timba-timba yang digunakan ini memiliki beberapa bentuk yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari bucket elevator. Nah, untuk kelebihannya sendiri yaitu yang pertama mampu membawa beban berkapasitas besar. Yang kedua yaitu konstruksi mesin lebih sederhana. Selanjutnya yaitu fungsinya lebih beragam. Yang keempat yaitu lebih aman digunakan walau dengan tingkat kemiringan yang curam. Yang kelima yaitu variasi kapasitas yang kontinu dan lebih luas, bisa menaikkan material sampai dengan 50 meter dan bisa mengangkut material berupa butiran halus atau bongkahan kecil. Adapun kekurangan dari alat bucket elevator yaitu material yang diangkut tidak terjamin kebersihannya. Yang kedua, material berpeluang jatuh atau mengalir kembali ke bawah.
Selanjutnya yaitu tidak bisa digunakan untuk jalur yang berbelok-belok, daya angkut terbatas dan sensitif terhadap kelebihan beban. Selanjutnya yaitu tidak bisa digunakan untuk material yang lengket dan bongkahan besar dan biaya investasinya mahal. Adapun faktor-faktor pada alat buket elevator. Yang pertama yaitu equipment. Semakin tua tentunya dari kekuatan dari alat tersebut itu akan semakin berkurang sehingga semakin mudah untuk terjadi kerusakan alat. Yang kedua yaitu adanya overflow dari screen ke buket elevator. Nah, pada kondisi ini terkadang buket elevator tidak mampu menahan beban yang harus dibawanya secara vertikal. Dan yang ketiga yaitu gesekan. Gesekan dapat terjadi saat proses pengangkutan oleh buket elevator. Gesekan ini diakibatkan oleh adanya pengelupasan pada casing sehingga mengganggu jalannya putaran buket. Kerusakan yang dapat ditimbulkan adanya retaknya buket. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya alat keempat yaitu rotary drum granulator. Fungsinya yaitu untuk mengubah ukuran dan bentuk bukit NPK menjadi butiran granul. Untuk prinsip kerja dari alat ini yaitu bahan umpan dan pengikat secara konstan diumpankan melalui drum yang berputar, kemudian penggulungan dikombinasikan dengan kelengketan dari pengikat yang menyebabkan halus akan terkumpul menjadi partikel-partikel. Next. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari rotary drum granulator. Untuk kelebihannya, yang pertama desain dan konstruksinya untuk tugas berat. Yang kedua, dapat memaksimalkan efisiensi. Yang ketiga, dapat digunakan untuk berbagai pilihan bahan. Yang terakhir yaitu untuk berbagai rakitan berat yang tersedia. Untuk kekurangannya, yang pertama, bahan yang dimasukkan dapat berubah menjadi lengket. Yang kedua, biaya perawatan dari alatnya mahal. Kemudian yang terakhir, harga alat yang cenderung mahal. Next. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi rotary drum granulator. Yang pertama, ada kecepatan putar pada rotary drum, sehingga dapat memaksimalkan proses granulasi. Yang kedua, bahan yang masuk dapat berubah menjadi bahan yang lengket sehingga perlu memperhatikan karakteristiknya. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu ada rotary drum dryer. Untuk prinsip kerja dari rotary drum dryer yaitu bahan dimasukkan melalui pipa dan dialirkan pada drum yang berputar. Dinding drum yang panas akan menguap air bahan sehingga bahan menjadi kering menurut yang dikehendaki. Uap panas keluar dari alat melalui saluran sebelah atas, sedangkan bahan yang telah kering dilepaskan dari drum dengan menggunakan pisau gigis yang diatur jaraknya terhadap drum. Kemudian, bahan kering ini mengalir ke bawah dan ditampung dengan menggunakan wadah yang telah diselesaikan. Fungsi dari alat ini yaitu pengering rotary dryer biasa digunakan untuk mengeringkan bahan yang berbentuk bubuk, granula, gumpalan partikel padat dalam ukuran besar. Next. Untuk selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari rotary drum dryer.
yaitu kelebihannya pengeringan drum biasanya memiliki efisiensi energi yang tinggi. Selanjutnya pengeringan drum bisa bersih dan higienis. Yang ketiga yaitu pengeringan drum mudah dioperasikan dan dirawat. Kemudian pengeringannya fleksibel dan cocok untuk banyak tetapi produksinya jumlah kecil. Yang terakhir yaitu produksi memiliki korosi. Untuk kekurangannya yaitu laju pengeringan yang relatif rendah dibandingkan dengan pengeringan semprot. Kemudian biaya tinggi untuk mengganti permukaan drum karena kepresisian yang diperlukan. Selanjutnya kemungkinan hilangnya rasa produk dan warna karena paparan panas yang tinggi. Dan yang terakhir tidak dapat memproses bahan yang mengandung garam atau korosif. Next. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang memengaruhi rotary drum dryer. Yang pertama yaitu laju pengeringan, karena nilai laju pengeringan dapat menunjukkan mekanisme perpindahan panas dari udara pengeringan dengan bahan yang dikeringkan berjalan baik. Yang kedua yaitu semakin tinggi suhu, maka semakin besar pula laju pengeringan yang terjadi, karena semakin besar pula perbedaan antara suhu media pemanas dengan semakin tinggi sudut kemiringannya, maka umpan akan cenderung cepat keluar dari rotary drum dryer. Next. Untuk selanjutnya bisa dipaparkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan dari vibrating screen. Nah, vibrating screen di sini ada prinsip kerjanya yaitu permukaan saringan dibuat bergetar dengan amplitudo kecil dan frekuensinya yang tinggi. Nah, tujuan dari getaran di sini adalah untuk membantu material terangkat dan bergerak di atas permukaan saringan. Nah, kemiringan dari saringan di sini sekitar 0 derajat dan sampai 35 derajat dengan kecepatan getarannya 600 sampai 3600 rpm dan amplitudonya 1 sampai 1/6 inci. Nah, fungsi dari alat vibrating screen di sini adalah untuk memisahkan produk NPK antara undersize, on-size, dan oversize. Next. Nah, kelebihan dan kekurangan dari vibrating screen di sini adalah kelebihan alat ini, rakitan alat ini dapat dibongkar dari kedua sisi, terus tegangannya itu mudah dipertahankan pada bagian layar dan dapat diganti dengan waktu yang cepat. Nah, plat samping pengukur berat diberi flange atau kopling kaku yang bertujuan untuk kekuatan dan kekakuan. Nah, selanjutnya yaitu cocok untuk proses pengayakan yang hasilnya berupa ayakan halus atau kecil. Nah, kekurangan dari alat vibrating screen ini adalah harganya yang mahal, terus perawatan pada mesin sangat mahal, terutama di motor penggerak ayakan. Next. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi vibrating screen adalah ukuran dari ayakan. Nah, semakin besar diameter lubang, semakin banyak material yang lolos. Nah, untuk kandungan airnya juga, kandungan air yang sedikit akan mempermudah bahan tersebut untuk lolos. Nah, untuk ukuran relatif partikel di sini adalah material yang mempunyai diameter yang sama dan panjangnya, maka memiliki kecepatan dan kesempatan masuk yang berbeda bila posisinya juga berbeda. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Gasfik.
Selanjutnya yakni ada chain milk crusher, di mana alat ini berfungsi untuk memecah butiran produk pupuk oversize sehingga produk hasil dari pecahan chain milk crusher ini akan kembali ke sistem dan kembali dia diolah untuk menjadi butiran produk sesuai dengan prosedur manajemen yang diinginkan. Nah, untuk fungsi dari chain milk crusher sendiri ini berfungsi untuk menghancurkan ukuran produk NPK yang oversize. Bisa di next slide. Nah, untuk prinsip kerja dari chain milk crusher sendiri, serangkaian mata rantai diputar dengan kecepatan tinggi, mengurangi ukuran partikel dengan mempengaruhi material. Untuk bahan yang mudah gembur masuk ke penggilingan, rantai yang dihasilkan distribusi ukuran partikel pelepasan yang konsisten. Penggilingan ini biasanya mudah menangani bahan yang cenderung menggumpal, menghasilkan sedikit bahan yang halus. Nah, untuk pemilihan alat ini dikarenakan chain milk crusher merupakan alat penghancur yang sangat efisien untuk material lunak dan menggumpal serta biayanya yang relatif murah. Bisa di next slide. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya, di mana kelebihannya yang pertama yakni perawatannya relatif murah, penggilingan dibuat dengan sederhana dari baja pelat yang dilas dan rakitan yang dibaut dan dapat digunakan dalam waktu yang lama. Nah, untuk kekurangannya sendiri yakni membutuhkan pergantian dan perbaikan secara rutin pada suku cadang yang aus. Bisa di next slide. Untuk faktor yang mempengaruhi dari chain milk crusher ini yakni kecepatan putaran, efisiensi, dan hambatan material yang ada pada chain milk crusher sendiri. Bisa di next slide. Nah, untuk penjelasannya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu rotary cooler. Nah, prinsip kerja dari rotary cooler di sini, rotary cooler di sini merupakan alat yang digunakan untuk mendinginkan suatu material dengan suhu tertentu pada proses produksi. Nah, fungsi dari rotary cooler di sini adalah untuk menurunkan suhu material atau mendinginkan suhu material supaya material tersebut tidak terjadi penggumpalan. Next. Nah, prinsip kerja dari rotary cooler di sini, produk atau spung iron telah direduksi di rotary clean, lalu dilewatkan ke dalam rotary cooler melalui transfer cut atau suatu box yang bentuknya itu menyerupai sendok, sehingga bentuk dari produk di sini dari outlet clean bisa dilewatkan masuk ke dalam cooler. Produk ini akan mengalami proses pendinginan. Next. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari rotary cooler di sini, kelebihan dari rotary cooler adalah beroperasi secara konsisten selama perawatannya itu terjaga dengan baik. Nah, untuk pendingin putar dapat memproses hingga 200 ton per jam atau hasilnya tinggi. Kuat terhadap proses yang berat setiap hari. Apabila terjadi fluktuasi proses atau kondisinya tetap, pendinginnya tidak terlalu sensitif. Nah, untuk kekurangan alatnya di sini adalah dibutuhkan energi yang signifikan karena material yang berat juga. Ukuran mesinnya besar sehingga butuh tempat yang besar pula. Next. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi dari rotary cooler di sini adalah kecepatan curahnya, ukuran partikelnya, kerapuhan bahan, dan sifat perpindahan bahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada puter drum. Nah, puter drum ini memiliki prinsip kerja yaitu di mana motor utamanya menggerakkan sabuk dan katrol. Kemudian sabuk dan katrol ini menggerakkan poros penggerak melalui peredam. Roda gigi belah yang dipasang pada poros penggerak dan cincin roda gigi besar yang dipasang pada badan mesin berputar ke arah yang berlawanan.
Melalui operasi yang terkoordinasi dari bagian-bagian ini, seluruh mesin pelapis drum dapat mulai bekerja. Untuk fungsi dari coater drum ini yaitu dapat melapisi produk NPK dengan coating oil dan coating powder agar tidak terjadi cracking. Next. Untuk alasan pemakaian alat ini yaitu dapat digunakan karena untuk melapisi pupuk organik, anorganik, dan majemuk. Dan seluruh bagian alat ini tahan korosi dan kuat. Untuk faktornya yaitu alat ini dapat mempengaruhi laju putaran, sudut kemiringan drum, waktu pelapisan, suhu, ketebalan pelapisan, dan penggunaan bahan pengikat. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari coater drum. Untuk kelebihannya yaitu kualitas mesin bagus karena menggunakan baja karbon sehingga tahan karat, dapat melapisi 7 ton pupuk per jam sehingga dapat memastikan kapasitas produksi. Kemudian mesin pelapis dapat menyimpan nutrisi yang tersedia dalam pupuk yang dilapisi. Untuk kekurangannya yaitu umumnya volume mesin pelapis drum ini lebih kecil. Kemudian harus rutin dalam melakukan perawatan pada mesin dan harus membersihkan alat penyaring dari peralatan pelapis secara teratur. Next. Untuk faktor yang mempengaruhi dari coating drum ini yaitu laju putaran, sudut kemiringan drum, waktu pelapisan, suhu, ketebalan pelapisan, dan penggunaan bahan pengikat. Next. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik, selanjutnya yaitu alat yang ke-10, screw conveyor. Nah, screw conveyor ini terbuat dari pisau yang berbilin mengelilingi suatu sumbu sehingga bentuknya mirip skrup yang terdapat di dalam suatu tabung. Nah, pisau berbilin ini disebut dengan flight. Alat ini cocok digunakan untuk mengangkut material seperti serpian, biji-bijian, bubuk, biji, dan butiran. Kemudian untuk prinsip kerja dari screw conveyor ini kan terdiri dari baja yang memiliki bentuk spiral sepilinan seperti ulir yang tertancap pada shaft poros dan berputar dalam suatu saluran berbentuk U, truk tanpa menyentuhnya sehingga flek dari daun screw mendorong material ke dalam truk. Set poros digerakkan oleh motor gear. Salurkan truk berbentuk setengah lingkaran dan disangga oleh kayu atau baja. Kemudian fungsi screw conveyor yang pertama yaitu untuk mentransfer material yang di dalam spiral flag yang terikat dalam suatu shaft dan dimasukkan ke dalam pipa. Yang kedua yaitu untuk memindahkan material kecil seperti butiran aspal, batu bara, abu, kerikil, dan pasir. Kemudian adapun kelebihan dan kekurangan dari alat screw conveyor. Nah, kelebihannya yaitu dapat dengan mudah dipasang di lokasi industri. Bisa digunakan sebagai alat pencampur material, dapat mengeluarkan material pada berbagai titik yang dikehendaki. Cocok untuk mengangkut bahan padat berbentuk halus atau bubur dan bahan berkapasitas rendah. Selanjutnya yaitu harganya murah. Kemudian adapun kekurangan dari alat screw conveyor, yang pertama tidak dapat digunakan untuk pemindahan bahan bongkahan besar, mudah hancur dan mudah menempel. Adanya gesekan material terhadap screw dan truk yang berakibat pada konsumsi daya yang tinggi sehingga kapasitasnya rendah sampai sedang sampai 10 meter persegi, meter 3 jam dan panjang biasanya 30 sampai 40 meter. Kemudian faktor yang mempengaruhi dari alat screw conveyor yang pertama yaitu jenis atau karakteristik material menyesuaikan dengan screw yang digunakan. Kemudian bentuk material seperti butiran atau biji-bijian yang kecil, semakin kecil serta butiran material yang bulat akan memudahkan bahan untuk dialirkan keluar menuju saluran pengeluaran. Kemudian yang ketiga yaitu kapasitas. Kapasitas material yang berlebihan akan mengakibatkan kemacetan.
merusak poros, dan screw conveyor akan berhenti. Kemudian yang keempat yaitu kecepatan putar. Kecepatan putar screw tergantung pada muatan diperlukan dan sifat bahan yang tidak dipindahkan. Kemudian yang kelima yaitu sudut ulir. Sudut ulir yang kecil akan mengakibatkan jarak antar ulir semakin besar, sehingga akan memperbesar jumlah bahan yang akan teralirkan ke saluran pengeluaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian alat yang ke-11 yaitu ada venturi scrubber. Venturi scrubber adalah alat yang efektif untuk menghilangkan partikel dari aliran gas dengan menangkap partikel dalam tetesan cairan yang kemudian akan memisahkan tetesan dari aliran gas tersebut. Fungsi dari alat ini yang pertama untuk mengurangi polutan udara yang dihasilkan oleh pembuangan gas industri. Yang kedua, untuk memisahkan antara padatan terikut dari gas keluaran rotary dryer dan rotary cooler. Next. Selanjutnya yaitu ada prinsip kerja dari venturi scrubber. Jadi gas yang mengandung zat larut disebut gas kaya. Akan masuk ke ruang pendistribusian melalui celah isian yang berlawanan arah dengan zat cair. Isian itu memberikan permukaan yang luas untuk kontak antara zat cair dan gas, sehingga akan membantu terjadinya kontak yang maksimal antara kedua fase, dan akan terjadi penyerapan zat larut. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari venturi scrubber. Untuk kelebihannya, yang pertama kebutuhan tempat kecil, yang kedua tidak ada sumber pengotor kedua, yang ketiga dapat mengatasi gas dengan temperatur tinggi. Dan untuk kekurangannya, yang pertama dapat membentuk korosi, kedua kebutuhan power yang tinggi, dan yang ketiga masalah pembuangan air. Next. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi scrubbing. Yang pertama ada ukuran partikel, yang kedua ada kecepatan gas inlet, yang ketiga ada banyaknya debu yang masuk, dan yang terakhir densitas partikel. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya di sini yaitu ada analisis dan perancangan double deck vibrating strain, yang dimana untuk perhitungan fraksi massa menggunakan rumus rata-rata ukuran partikel dibagi dengan total rata-rata ukuran partikel kemudian dikali dengan 100, menghasilkan data yang sudah tertera dalam PowerPoint. Dari hasil tersebut akan dimasukkan ke dalam grafik. Untuk sumbu X diisi dengan fraksi massa dan untuk sumbu Y diisi dengan rata-rata ukuran partikel. Next. Kemudian di sini terdapat hasil analisis dalam bentuk distribusi kumulatif oversize yang dihitung dengan cara kumulatif oversize ini ditambahkan dengan hasil fraksi yang sudah dihitung pada sebelumnya, kemudian dimasukkan ke dalam kurva distribusi dengan sumbu X merupakan log dari aperture size dan sumbu Y-nya merupakan kumulatif oversize. Next. Kemudian ada penentuan untuk diameter partikel. Untuk perhitungan berat bahan tertahannya, kumulatif ini digunakan rumus berat bahan tertahan kumulatif ditambah dengan berat bahan pada sampel. Nah, untuk perhitungan berat bahan lolos digunakan rumus total berat bahan tertahan sampel dikurangi dengan berat bahan tertahan kumulatif. Untuk perhitungan persen tertahan sendiri menggunakan rumus berat bahan dibagi dengan total berat bahan dikali dengan 100. Next. Nah, kemudian di sini adalah hasil perhitungan dimasukkan ke dalam kurva dan memperoleh hasil tertinggi terdapat pada ukuran partikel 2,1 mm dan untuk ukuran ini kurang dari sama dengan 2,5 mm dan lebih dari sama dengan 2,1 mm. Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada analisis dari belt conveyor, yang dimana di sini kita misalkan untuk pupuk ini memiliki belt densitasnya sebesar 59,82 pon per feet, sebanyak 405,32 ton per jam yang ditransportasikan menggunakan belt conveyor secara horizontal dengan jarak 656 feet atau
sekitar 200 meter dengan kemiringan 5 derajat. Nah, untuk yang pertama kita di sini menghitung ukuran lebar belt dengan belt densitas 59,82 pound per feet, maka untuk rekomendasi kemiringan maksimalnya adalah 19 derajat. Lalu untuk kapasitas dengan 405,32 ton per jam, maka jenis belt conveyor yaitu tipe 45 derajat through bed. Kemudian kita misalkan di sini untuk trial lebar beltnya dengan rekomendasi maksimal 19 derajat kita bulatkan menjadi 20 derajat, yang dimana dihasilkan untuk lebar beltnya yaitu 24 inch. Lalu kemudian bisa kita lihat pada tabel 5.5 dengan lebar beltnya 24 inch ini dengan kemiringan 20 derajat diperoleh kapasitas sebesar 132 ton per jam dengan kecepatan 100 feet per menit. Next. Lalu yang selanjutnya di sini kita menghitung untuk kecepatan belt dengan kapasitas 405,32 ton per jam. Untuk perhitungannya sendiri yaitu bisa dihitung dengan 405,32 dibagi dengan 132 yang merupakan hasil dari tabel dikali dengan 100 feet per menit. Dihasilkan 307,06 feet per menit. Nah, di sini kita lihat lagi pada tabel dengan lebar belt 24 inch itu kan diperoleh kecepatan maksimumnya 350 feet per menit. Nah, sedangkan untuk kapasitas 405,32 ton per jam dengan lebar belt 24 inch itu kita dapatkan kecepatannya 307,06 feet per menit, di mana ini masih berada dalam range kecepatan maksimum sehingga asumsi lebar belt 24 inch ini masih memenuhi. Next. Untuk yang selanjutnya di sini untuk perhitungan panjang lintasan beltnya, di sini kita menggunakan panjang beltnya yaitu 200 meter, itu sama dengan 656 feet, dengan kapasitas 405,32 ton per jam. Untuk panjang conveyornya bisa kita hitung dengan panjang lintasannya dibagi dengan cos 5 derajat. Untuk 5 derajatnya di sini sudah tertera pada awal di soal dengan kemiringan 5 derajat itu menghasilkan 659 feet. Lalu sedangkan untuk ketinggian conveyornya ini menggunakan rumus 656 feet dikali dengan tan 5 derajat itu menghasilkan 57,4 feet. Lalu yang selanjutnya untuk daya yang dibutuhkan untuk penggerakan motor belt conveyor ini, pertama kita harus mencari dari daya horizontalnya terlebih dahulu, itu menggunakan rumus 0,4 ditambah 656 dibagi 300 dikali dengan 406,32 dibagi 100 itu menghasilkan 10,5 horsepower. Lalu untuk daya vertikalnya itu menggunakan rumus 0,001 dikali 57,4 dikali dengan 405,32 menghasilkan 23 horsepower. Kemudian kita lihat pada grafik di sini kita menghasilkan dayanya 1,9 horsepower dengan kecepatan 100 feet per menit. Lalu kita hitung untuk daya MT-nya yaitu 1,9 dikali dengan 307,06 dibagi dengan 100 menghasilkan 5,8 horsepower. Kemudian kita hitung untuk daya totalnya yaitu dari daya horizontal ditambah dengan daya vertikal dan ditambah dengan daya MT menghasilkan 39,3 horsepower. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.